Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Puncak dari kesyukuran itu karena kita masih diberikan untuk terus beriman dalam hidup yang sementara ini. Ini merupakan anugerah terbesar yang darinya kita layak menempati surga di akhirat kelak. 99% kebahagiaan ada di sana. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di dunia yang 1% ini kita pun bahagia, dan ini adalah puncak rezeki kebahagiaan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana mencapai rezeki dunia akhirat, halalan thayyiba mubarakah. Dan kita sebagai pengikut Nabi tercinta ini ingin menapaki bagaimana langkah-langkah yang telah dilalui beliau, dan kita ada berada di belakangnya. Mudah-mudahan kebahagiaan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak. Terima kasih kita kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat yang telah hadir pada maghrib setiap Ahad malam Senin yang penuh dengan berkah ini. Kita sekarang berada di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 46 sampai dengan 49. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul kita hari ini 4 kiat menggapai rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun itu janji Allah dan itu takdir Allah, tetap juga ada usaha. Dan bagaimana usaha itu? Kesimpulannya yang pertama adalah syukur. Syukur menambah. Syukur bukan arti melihat ke bawah kemudian malas, tidak melihat ke atas kemudian tak mau berusaha. Tapi syukur artinya kerja maksimal. Syukur artinya menggunakan potensi yang ada supaya di tahun 2022 lebih baik daripada 2021. Dan itulah spirit dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tahun depan lebih bagus daripada tahun ini, maka dia beruntung. Tapi kalau tahun depan akan lebih buruk daripada tahun ini, dia tercela. Sama saja tahun lalu dan tahun sekarang dan tahun depan tidak ada perubahan, itu disebut dengan rugi. Kemudian kiat menggapai rezeki nomor 2, yakin Allah penolong sesungguhnya, ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah berkata, ini hakku untuk menolong bapak-bapak, ibu-ibu yang beriman. Kalau kewajiban itu tugas yang harus dilaksanakan, tapi kalau hak itu berarti dengan sukacita kita meminta, itu hak. Allah berhak untuk menolong kita yang beriman. Ini sungguh luar biasa. Rezeki dicapai karena kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, respon positif, izahum yastabashirun. Dan yang keempat, tentu saja tidak ada kamus putus asa. Maka ini warna merah lah ini ya. Ya, gak boleh menggapai rezeki Allah dengan pesimis, tidak mau berusaha dan tidak mau mencoba lagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 46 sampai dengan 49 dari surat Ar-Rum. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min
ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat liyuziqakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu di ayat 41 sampai dengan 45 Allah menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia baik dan buruk, iman dan kafir pasti ada konsekuensinya. Malah kita ketahui kerusakan di bumi dan di langit ini bima kasabat aidin nas, akibat ulah manusia. Walaupun kita sebutkan di belakang itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hal yang menarik kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa musyrik itu identik dengan amal sayyi, identik dengan kemusyrikan, dan iman itu identik dengan amal soleh. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallahi yauma idzin yasaddaun. Kemudian pada poin keempat, siapa yang menggali lubang dia yang akan masuk ke dalamnya, atau siapa yang berbuat dia akan menerima hasil perbuatannya. Man kafara fa alaihi kufruh, yang kafir menerima buah dari kekafiran. Wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun, bagi mereka yang beramal soleh dan beriman tentu saja mereka mendapatkan reward berkat rahmat Allah triliunan kali lipat banyaknya. Kemudian kebaikan dilipat ganda itu karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat 46, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah atau Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Pemahamannya mubasysyirat di sini adalah berupa turun hujan yang darinya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber air atau sebagai sumber air bagi manusia dan hewan. Inilah yang disebutkan dengan waliyuziqakum min rahmatihi, agar kalian umat manusia merasakan sebagian dari rahmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kemudian ada yang menyebutkan bahwa hujan rahmat dari Allah, inilah dia di antara ayatnya. Turunnya hujan itu merupakan rahmat. Liuziqakum, agar mereka mencicipi rahmat Allah. Apa yang dimaksud mencicipi? Bagaimana Allah dengan sederhananya menurunkan hujan yang darinya kehidupan berjalan. Manusia dapat air,
bisa minum, bisa mandi, bisa makan, bisa minum. Kemudian hewan ternak dapat air, hewan ternak itu bisa kita konsumsikan, atau dia sendiri bisa tumbuh sebagai penjaga ekosistem di alam raya ini. Begitu juga tumbuh-tumbuhan mendapatkan air, dia menjadi tumbuh lebih segar, daurunya tanah itu gersang berkat air, menjadi hutan belantara. Ini adalah sedikit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbernya dari angin ya, ar-riyah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi membedakan antara riyah dengan rih. Riyah itu angin yang datang dari segala penjuru, jamak. Rih itu mufrad. Rih ini berbahaya, angin yang datang dari satu arah yang akhirnya menimbulkan badai, topan, angin yang kita menemukan bisa merusak dan memporak-porandakan satu kaum atau satu kota, atau menghancurkan daerah tertentu. Tapi tidak dengan ar-riyah, angin yang datang dari segala penjuru, atau angin yang membawa keberkatan berupa hujan. Di antara angin ini berfungsi walita jariyal fulku bi amrihi, agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya. Kalau menurut kita kapal berlayar karena mesinnya Pak Ustadz, ada nakhodanya. Kapal bisa berlayar boleh jadi karena ada angin yang meniup. Tapi bagaimana mungkin ini semua berkat perintah Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja iyalah, karena nakhoda itu akalnya dari Allah, nyawanya dari Allah. Yang buat kapal itu juga manusia, yang semua tenaganya bersumber dari Allah. Bahan-bahan dasar yang darinya dibuat kapal juga kehendak Allah, milik Allah. Laut yang kapal itu berlayar, laut itu punya Allah. Jadi kalau disebutkan ini semua terjadi berkat kehendak dan perintah Allah, ya iya. Inilah dia orang yang beriman, melihat segala sesuatu di balik itu adalah kekuatan, kekuasaan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa sebelum berlayar. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma hawwin alaina safarana haza wa adwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini menariknya, ceritanya di gurun pasir loh Pak Ustaz, bukan di lautan. Cerita kapal itu sebenarnya kaum Mekah Madinah itu hampir mungkin seumur hidup gak pernah naik kapal. Tapi kita sekarang sering naik kapal. Ini disebutkan menggambarkan bagaimana berwawasan luasnya Al-Quranul Karim itu. Dan bukan berarti cuman untuk naik kapal sajalah. Naik unta pun boleh juga lah doa tadi dibaca. Naik kendaraan, sepeda motor, mobil. Nah, mudah-mudahan dengan perjalanan yang kita doa ini selamat sampai ke tujuan, alhamdulillah. Kalaupun terjadi eksiden di tengah jalan, mati syahid, dua-duanya tetap untung. Pak Ustadz, dia sebelum berjalan itu doa, mati dia Pak Ustadz. Katanya doa keselamatan dalam perjalanan, kok wafat? Gak apa-apa. Toh hidup ini perjalanan menuju surga. Alhamdulillah wafat sebelumnya telah berdoa. Gak ada ruginya berdoa itu. Dan bukan berarti orang yang berdoa pasti selamat 100%, lulus tak pernah gagal. Kalaupun dia gagal, dia tetap saja mendapatkan pahala dari ikhtiar yang telah dilakukan dan kepasrahannya kepada Allah. Boleh jadi gagalnya hari ini, kesuksesannya di masa depan. Minimal kegagalannya, musibah yang dia timpa pada hari ini adalah surga di akhirat kelak. Wah, itu sudah bukan minimal lagi, tapi itu maksimal. Walitabtaghu min fadlihi. Lihat,
makanan, minuman, air yang turun dari langit, kendaraan yang kita miliki, tujuannya kata Allah agar kalian dapat mencari sebagian dari karunia-Nya. Kapal sebagai sumber rezeki, artinya kita mencari rezeki dengan sarana kapal tersebut, kendaraan kita. Ini bukan untuk sekedar prestise, tapi adalah sekedar sarana. Apa ujung-ujungnya? Wala'allakum tashkurun. Ujung dari itu semua agar Bapak Ibu dan saya mendapatkan karunia dari Allah yang bersumber dari angin, yang darinya turun hujan, atau kapal yang bisa berlayar, adalah bersyukur kepada Allah. Bahasa lebih spesifiknya, banyak-banyak menyembah Allah, beribadah kepadanya. Alhamdulillah allazi at'amana, itu doa setelah kita makan. Alhamdulillah allazi ahyana, ini doa setelah kita bangun tidur. Inilah doa-doa kesyukuran setelah kita sampai ke tujuan. Alhamdulillah, dan seluruhnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini bertambah. La in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur bertambah. Jadi tidak berarti Pak Ustadz bersyukur itu harus kita lihat ke bawah supaya kita banyak-banyak bersyukur. Oke lah. Tapi bukan berarti kalau begitu pencapaian kita turunkanlah. Tahun 2021 100, 2022 jadi 90. Kenapa? Di bawah kita lebih banyak lagi yang susah. Ya enggak begitulah. Syukur itu bertambah. Siapa yang mengatakan syukur itu berkurang? Syukur itu la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau ada syukur dia berkurang, berarti salah paham tentang konsep syukur. Syukur itu menikmati cangkol, akhirnya dia punya traktor tangan. Mensyukuri traktor tangan, akhirnya memiliki traktor mesin. Nah, itu namanya syukur. Bukan dari cangkol kemudian akhirnya cangkolnya hilang. Nah, itu namanya bukan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan gambar kita ini, ya memiliki satu bibit, akhirnya tumbuh 700 buah darinya. Ini namanya mensyukuri nikmat Allah. 2022 menginginkan kita untuk terus berproduktif, bukan sekedar konsumeris yang menghambat pembangunan dan kemajuan diri ataupun negara yang kita cintai ini. Manusia yang memanfaatkan ajaran pada Rasul itu akan mendapatkan kemakmuran dalam arti rohani dan juga dalam arti jasmani lah. Jadi Pak Ustadz, mana yang perlu bertambah? Bertambah imannya, bertambah amal solehnya, bertambah juga lah kemakmuran finansialnya. Maka pembahasan pertama, syukuri nikmat dan rezeki Allah yang triliunan banyaknya. Air hujan itu sendiri sudah merupakan nikmat Allah. Angin itu sendiri sudah merupakan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menghitung satu nikmat Allah saja, bukan ni'amillah ya, tapi nikmat Allah, satu nikmat saja, kalian nggak bisa menghitungnya. Kok nggak bisa? Satu ya satu. Kok nggak bisa pula? Ini nikmat mata, satu nikmat. Rupanya tidak. Nikmat mata ini banyak kali partikelnya. Adalah mata yang katarak, mata yang rabun. Itu berarti kurang nikmatnya. Adalah kornea mata, rupanya mata kanan mata kiri ini satu nikmat mata itu bukan mata dua-dua, sebelah mata saja. Dan mata ini sendiri banyak sekali fungsinya. Buta kita atau kabur kita sudah tertutup sedikit jendela dunia itu baru nikmat mata. Para pakar dokter mata itu akan mengatakan, oh Pak Ustadz, banyak sekali partikel ornamen atau kerangka dari mata itu yang semuanya penting dan itu mahal. Ada orang ganti mata itu namanya dicangkok matanya.
jual organ mata. Nah, itu mahal dan itu agak tidak senyaman dengan mata yang kita punya sendiri. Inilah yang disebutkan nikmat Allah. Satu nikmat saja, hitung fungsinya sangat besar. Selanjutnya ayat kedua, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan rezeki rohani. Tadi sudah disebutkan rezeki jasmani berupa angin, berupa air, berupa kapal. Allah menggambarkan bagaimana rezeki rohani, yaitu diutusnya para rasul. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa orang rasul. Yang kita kenal ada 24 rasul tambah Nabi 25 rasul. Walaupun ada yang mengatakan ada ratusan rasul dan ada ribuan nabi. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran ada 25 rasul, itulah yang terkenal. Mereka datang kepadanya, kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Bil bayyinat. Apa sih keterangan-keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran? Bayyinatim minal huda. Keterangan-keterangan agar mereka mendapatkan hidayah. Apa sih hidayah itu? Puncak hidayah adalah la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sekian lama kita ngaji Al-Quran dan kita sudah sebagian besar sudah tahulah, walaupun mungkin tak utuh, tapi minimal kita tahu cerita Nabi Shu'aib, cerita la ilaha illallah, cerita Nabi Musa, cerita la ilaha illallah, cerita Nabi Isa, cerita la ilaha illallah, cerita Nabi Nuh, cerita la ilaha illallah, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yunus, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya bertumpu pada la ilaha illallah dengan penjelasan yang berbagai sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi penjelasan ini muara dan ujungnya adalah la ilaha illallah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fenomena yang terjadi sebelum Nabi Muhammad dan saat Nabi Muhammad sampai detik ini tetap sama. Apa itu? Fantaqamna minal ladzina ajramu. Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melawan para rasul, yang melawan para nabi, yang melawan para dai, yang melawan bagaimana Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Ini rezeki rohani yang tak mau diambil. Bukan berarti ikhtiar. Kalau rezeki jasmani, ibu suka, bapak suka dengan air hujan atau tak suka dengan air hujan, yang penting air hujan itu sudah sampai. Mau dimanfaatkan bagus, gak dimanfaatkan bisa jadi musibah, itu terserah bapak ibu lah. Tapi rezeki rohani ini kalau tak diambil, kita yang rugi. Wa man kafara fa alaihi kufru. Dan kerugiannya itu bagaimana? Allah balas mereka dengan azab, dengan siksa. Dengan kedatangan rasul-rasul membawa keterangan kepada kaumnya itu, maka sebagian mereka percaya dan sebagian lain tak percaya. Dan bahkan sampai ada yang menyakiti para rasul, para nabi itu. Maka terhadap orang yang berdosa seperti ini Allah mengazab mereka. Di sisi lain ada siksa, tapi di sisi lain ada rahmat. Apa rahmat itu? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya redaksinya wa kana haqqan alaina nasrul mursalin. Ini kan cerita rasul. Maka seharusnya yang ditolong Allah itu siapa? Rasul lah. Redaksi kan begitu. Konsekuensi dari tulisan itu kan apa subjek di awal itulah subjek di akhir. Kok subjek di awal rasul, kok subjek di akhirnya malah mukminin. Disinilah keunikan Al-Quran. Jadi yang ditolong bukan para rasul saja. Siapapun yang beriman dengan ajaran rasul pada masanya, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabinya gimana?
nabinya sudah pasti nomor satu dan dahuluan lah. Dialah yang pertama kali ditolong karena dia juga masuk dalam kategori beriman. Rasul itu beriman, dia suruh umatnya beriman. Maka ini adalah rezeki rohani yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman ini yakin rezekinya datang dari Allah. Kewajiban kita apa? Mengabdi pada Allah. Kewajiban kita bukan mencari rezeki. Rezeki dijamin oleh Allah. Kewajiban kita menyembah Allah. Kalau gitu bermalas-malasan lah Pak Ustadz. Karena apa? Rezeki kita pasti dijamin oleh Allah. Ya tentu tidaklah. Kembali lagi kepada poin ayat 46. Ya, syukur itu berarti kerja maksimal. Syukur itu berarti bertambah, bukan bermalas-malasan. Maka manusia yang mengabaikan dan menentang tanda-tanda kuasa Allah yang sudah jelas pasti binasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama binasa di sini adalah orang kafir keluar dari Islam. Apa betul orang kafir itu pasti binasa? Binasa di akhirat itu pasti, kekal di neraka. Tapi di dunia bagaimana? Berlaku hukum alam. Berlaku hukum alam. Seperti api membakar, air mengalir, gas menguap, itu hukum alam, sunnatullah. Maka orang yang beriman tidak mengikuti sunnatullah akan tergilas juga. Manjadda wajada. Siapapun mukmin ataupun kafir, kalau dia bersungguh-sungguh mendapat. Tetapi mukmin yang bersungguh-sungguh dua dapatnya. Dapat pahala akhirat surga dan dapat kebahagiaan dunia. Inilah dia, jangan mentang-mentang beriman kemudian kufur nikmat. Kembali kepada surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Siksa duniaku jadi terjadi juga bagi kalian. Hidup jadi susah, malas belajar jadi tak pintar, malas berobat jadi penyakitan. Dan ini adalah peperangan kita yang tak kalah pentingnya di abad modern ini. Perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, perang melawan pandemi, atau perang melawan penyakit. Dan itu semuanya bentuk dari kufur nikmat yang harus dienyahkan dengan cara bersyukur. Atau yang kedua, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah pasti menolong mukmin dan memberi limpahan rezeki. Allah telah berjanji dan janji Allah benar. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Ingatlah kepadaku, fazkuruni azkurkum, aku pun akan ingat pada kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Tidaklah Allah menghukum mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Ini merupakan janji Allah. Janji Allah itu benar, tinggal kita apakah telah melakukan pesan-pesan janji itu. Allahul ladzi yursilur riyah, tadi ayat 46. Riyah juga 48 kembali disebutkan. Siapa yang menurunkan, siapa yang mengendalikan air, siapa yang mengendalikan angin, semuanya Allah. Jadi ini dari awal Allah sudah sebutkan Allahul ladzi yursilur riyah, Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, fatusiru sahaba, menggerakkan awan, fayabsutuhu fis sama. Allah membentangkan awan itu di langit. Jadi jawabannya, apakah Allah tak tahu bahwa hujan itu dari awan? Taulah orang Allah yang membuat hujan itu turun dari awan. Tetapi kenapa Allah selalu menyebutkan fa anzalna minas samaa'i ma'a, dari langitlah turun hujan.
Karena awan adalah satu dari sekian banyak proses di langit. Inilah dia ceritanya. Ada proses angin di situ, ada proses awan di situ, dan semua itu terjadi di langit. Jadi langit adalah kata umum dan awan adalah endingnya. Kaifa yasha, Allah menurunkan hujan dari awan itu menurut yang dia kehendaki karena ada proses angin di situ, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, bisa memprediksi hujan akan turun? Karena memang pengantar-pengantarnya sudah bisa dilihat jauh-jauh hari. Kalau terjadi begini maka endingnya akan begini. Dan mereka memiliki ilmu yang didapat berdasarkan proses pengalaman panjang, sehingga dicatat akhirnya mendapatkan satu ilmu tersendiri. Tapi tetap saja tidak selamanya mendung berarti turun hujan. Tetap saja ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkehendak. Ya khuruju min khilalihi, di sisi lain bahwa hujan ini walaupun mungkin kita mengenal ada hujan buatan, tapi sebenarnya hujan buatan ini bukan berarti kita membuat air hujan. Ketika kita tanya dengan orang apa sih dimaksud dengan hujan buatan, rupanya pesawat terbang mengirimkan seperti garam di udara sehingga memancing terjadinya awan. Awan itu di udara, dan kemudian awan membawa air, benih-benih air yang ada di udara. Bukan berarti pesawat terbang itu menurunkan air hujan dari pesawat itu. Rupanya tidak. Dia hanya merekayasa supaya awan menjadi pekat dan darinya turun hujan. Yakhruju min khilalihi. Dan itu biayanya mahal. Maka hujan itu anugerah terbesar loh. Kalau kita buat hujan sendiri mahal, memiliki oksigen sendiri mahal. Fa iza asaba bihi may yasha'u min ibadihi iza hum yastabshirun. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, maka seharusnya hamba-hambanya bergembira, karena hujan itu rahmat. Di ayat 46 disebutkan hujan itu rahmat. Jadi kalau ada turun hujan kemudian dia mengeluh, hujan lagi. Nah, ini yang salah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah manusianya. Kalau sudah diprediksi hujan akan turun dengan derasnya dan kota masih banjir, caranya gali lubang sedalam-dalamnya supaya air bisa menyerap ke dalam tanah tersebut, bukan dialirkan ke sungai-sungai, ke laut, akhirnya menjadi terjadi air rob, laut lebih tinggi daripada daratan, akhirnya daratan tenggelam. Maka solusi bijak adalah bagaimana daerah resapan diperbanyak. Dan kita menemukan di Malaysia itu daerah resapan kota banyak, tapi di Indonesia tidak. Jalan saja kalau bisa dimakan, apalagi daerah resapan. Nah, kalau di luar negeri tata kota itu sengaja dibuat hutan kota dengan tasik kata orang Malaysia ya, atau danau-danau kecil untuk menampung air. Dan rasanya kita harus berpikir ulang bagaimana penataan kota di kota Medan ini, sehingga ketika jadi hujan yang harusnya kabar gembira enggak membuat ibu-ibu atau bapak-bapak urut dada, hujan lagi, banjir lagi. Ya, nampaknya cocok cerita ayat ini di suasana musim hujan kota Medan ini ya. Sesuai dengan kehendak dan takdir Allah yang suci. Jadi takdir Allah itu tetap baik lah ya, walaupun takdir buruk menurut kita, tapi sebenarnya di sisi lain banyak sekali kebaikan yang bila karunia-Nya sudah mencapai hati manusia, bagaimanapun kecilnya, betapa gembira mereka yang menerimanya, kendati sebelum itu mereka sudah merasa berputus asa. Tentu saja di Indonesia hujannya agak lebat, tapi di Timur Tengah
hujan itu anugerah karena memang bisa dihitung 365 hari, mungkin hujan cuma 20 kali atau 20 hari. Ada daerah yang setahun-tahun bertahun-tahun nggak pernah turun hujan. Tapi menariknya ada mata air di situ yang tak pernah kering. Nah, saya datang perbatasan antara Mesir dengan Libya itu, gurun Sahara itu ada penghuninya. Nggak pernah turun hujan bertahun-tahun, sekali turun hujan kota itu hancur. Kota lamanya hancur, dibuat lagi kota baru. Karena dibuat dari tanah liat, kena hujan hancur rumahnya. Kemudian kota baru ini juga tidak pernah turun hujan lagi seumur-umur, 100 tahun mungkin baru turun hujan sekali, begitulah. Tapi air ada. Ini wadi nggak pernah kering. Ada air dingin, ada air panas, dan ada air asin di daerah itu. Luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, maka yang terpenting dari anugerah Allah itu adalah respon positif terhadap segala limpahan pemberian Allah, mau suka ataupun mau duka. Hujan jangan dikeluhkan, tapi diselesaikan, dicari solusinya. Pikiran kita ibarat mesin penggiling katanya. Digiling gandum bermanfaatlah, digiling beras, padi bermanfaat. Tapi kalau kita giling kerikil, ya masuk juga dia yang negatif ini. Tentu saja hasilnya akan berbeda. Giling gandum bisa dikonsumsi, giling beras bisa dimakan, giling kerikil mesinnya bisa rusak. Begitu juga dengan pemikiran kita, nggak peduli peristiwa negatif atau positif, semua akan masuk ke otak. Kalau kita mengeluh jadi keluhan lah. Kalau kita berpikir negatif jadi negatif lah semua. Semua salah. Rupanya awak yang malas, parit depan rumah pun banjir nggak bisa ngalir, awak salahi semuanya. Nah, ini pikiran negatif lah. Respon kita lah yang menentukan apakah kita harus berpositif atau malah berpikir negatif. Sama halnya dengan petir ataupun hujan. Ada orang mengeluh dengan hujan, ada orang bersyukur dengan hujan. Wa in kanu min qabli, terakhir, ayunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Ini bagaimana respon terhadap rezeki. Contohnya tentu saja hujan. Tapi rezeki tidak saja hujan kita sebutkan, rezeki materi, rezeki rohani. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Ini pada waktu kemarau panjang lah ya. Minta doa turun hujan, istisqa namanya, doa turun hujan. Kita di pesantren pernah mendoakan itu. Kalau di Jawa itu tidak seperti kita di Medan, kemarau betul-betul kemarau. Pesantren 6 bulan tak turun hujan. Santri ada sekitar 3.000-an orang, tiap hari mandi. Kita ini manusia ikan, belum lagi cuci bajunya. Kalau kemarau tak ada air, 3.000 orang ini mau dibawa kemana? Dicari alternatif sumur bor, dalam kurang dalam. Alhamdulillah didoakan, hujan pun turun. Nah, inilah dia, kita di Medan ini nggak kekurangan air, alhamdulillah. Kalaupun ada yang kekurangan air itu berarti strateginya salah. Ya. Karena di daerah yang cukup banyak turun hujan dibandingkan Jawa. Kita agak dekat dengan garis khatulistiwa, sementara Jawa sudah agak berada di bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sampai berputus asa. Olahlah air hujan itu. Kalau memang tahu daerah ini daerah kemarau panjang dan hujannya cukup deras pada waktu musim penghujan, ya siapkan waduk supaya airnya turun ke dalam, sehingga persediaan air di dalam perut bumi itu mencukupi, sehingga tidak harus sampai 100 meter ke dalam perut bumi baru menemukan air lagi. Sampai kita menemukan kalau kemarau itu sungai kering, tapi kalau musim hujan itu sungai penuh. Ini adalah keputusasaan yang dilarang dalam mencari rezeki secara umum yang diilustrasikan oleh Allah dengan air hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana pernah kita sebutkan di surat Al-Ankabut,
sekarang kembali lagi di surat Ar-Rum. Kenapa kok hampir-hampir sama Pak Ustadz? Ya karena memang hidup ini orientasinya ingin bahagia dengan adanya rezeki dunia ataupun rezeki akhirat, rezeki jasmani ataupun rezeki rohani. Sehingga ini harus diingat-ingat terus supaya tidak ada manusia yang putus asa seperti Bapak yang ada di gambar ini, ya kan. Ini sudah putus asa Bapak ini. Ya, dan kita dilarang untuk putus asa. Manusia di saat susah selalu memuja dan memuji Allah agar tidak berputus asa. Jadi kita tetap bertasbih, berzikir sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam yang tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluh menyalahkan Tuhan, tetapi zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sebagaimana doa dari Nabi Yunus yang sudah berada di perut ikan nun atau ikan besar itu dan akhirnya terselamatkan. Tidak putus asa tapi berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah jangan hanya di waktu susah, lepas itu ingat Allah juga lah di waktu senang. Yang sedihnya di waktu susah pun dia tak ingat Allah. Ada orang di waktu susah tak ingat Allah, di waktu senang dia ingat Allah. Ada orang di waktu senang dia ingat Allah, di waktu susah dia tak ingat Allah. Ada orang susah senang tak pernah ingat Allah. Yang bagus susah senang tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata kepada Abu Darda, "Nasihatilah aku wahai Abu Darda." Kemudian Abu Darda berkata kepadanya, "Ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan susah." Maka kesimpulan terakhir dalam tausiah kita, jangan berputus asa dalam meraih rezeki dan nikmat Allah. Dosa-dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini spirit dari semangat ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub yang berkata kepada anak-anaknya untuk terus semangat mencari Nabi Yusuf atau untuk mencari solusi bagaimana Bunyamin tetap tidak diambil oleh kerajaan. La tayasu mir rahmatillah. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 4 kiat menggapai rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah keyakinan bahwa Allah menolong orang-orang yang beriman, yang ketiga respon positif, yang keempat jangan berputus asa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa, moga-moga Allah memberi kepada kita rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal lagi thayyib. Mudah-mudahan pencapaian kita di tahun 2022 lebih baik secara rohani, secara jasmani dibandingkan tahun 2021 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mengharap ridho dan surgamu, dan kami menjauh dari murka dan nerakamu. Rabbana firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya, mudahkan segala urusannya, beri kesehatan bagi mereka ya arhamar rahimin,
dan beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk terus dapat berbakti membahagiakan kedua orang tua kami, ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami dan rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dan sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang soleh dan solehah, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Wa qina azabannar. Hindari kami dan keluarga besar kami jemaah Masjid Al-Muhajirin ini dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.